Belum mau syahadat waktu itu. Pertanyaan apa dalam katekisasi? Salah satu pertanyaannya dari Injilnya sendiri. Kalau ada Al-Quran yang diturunkan dari langit, kenapa harus percaya sama Alkitab yang ditulis sama orang gitu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hadirin yang kami muliakan, pada malam hari ini kita dalam agenda maraton kegiatan pensyahadatan 18 orang masuk Islam di kami hari ini di Depok, di Jawa Barat. Dan habis ini kami sedang proses untuk menunggu ya, akan ada agenda pensyahadatan lagi untuk yang ini hari malam ini yang terakhir ini, yakni saudara Mas Andrew ya, Bang Andrew ya. Sambil menunggu beliau untuk mempersiapkan dan seterusnya. Kebetulan pada malam hari ini ada mu'alaf. Beliau adalah saingannya Cici Jesslyn. Namanya adalah Mbak siapa namanya? Debbie. Mbak Debbie. Debbie atau Debbie? Mbak Debbie. Nanti beliau akan menyampaikan kabar gembira tentang siapa itu Yesus Kristus alaihissalam. Dari mana? Dari Bible. Nah, beliau nanti akan menyampaikan kabar gembiranya dan akan menjadi saingan berat dari Cici Jesslyn. Nggak tahu apa loh. Baik, insyaallah kita ngobrol santai ya, ngobrol santai. Tidak ada format, tidak ada konsep, karena ada Ustadzah Etika juga. Ustadzah Etika, kepada beliau silakan Ustadzah Etika. Ya, assalamualaikum sahabat Ayah Sofia yang dirahmati Allah. Assalamualaikum Mbak Debbie. Tadi sekilas ketemu, nggak sengaja ngobrol-ngobrol, ternyata Mbak Debbie ini jadi mu'alaf tapi dengan cara yang unik ya. Tertarik membaca buku, ceritanya begitu. Iya. Bagaimana ceritanya kok tertarik membaca buku? Beliau masuk Islam sudah setahun ya? Berapa? Udah dari 2016. Oh, 2016. Ya sudah cukup lama ya. Berarti sudah 7 tahun lah ya. Ya. Berarti waktu itu masih kuliah ya? Enggak, belum kuliah. Masih udah SMA? Lulus SMA. Oh, lulus SMA. Nah, awal tertariknya apa? Kok tiba-tiba ingin membeli buku tentang buku-buku Islam itu waktu itu bagaimana? Awalnya waktu katekisasi ya di gereja itu ada beberapa pertanyaan lah yang nggak terjawab gitu. Katekisasi umur berapa? Katekisasi itu SMA kelas 1 atau kelas 2 ya? Lupa juga udah lama. Terus ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masih ganjel gitu. Ya akhirnya nyari-nyari sendiri, baca-baca sendiri. Terus ada buku apa ya dibaca gitu. Udah sering baca-baca, terus udah mulai yakin tapi belum mau syahadat waktu itu. Pertanyaan apa dalam katekisasi? Salah satu pertanyaannya dari Injilnya sendiri. Kalau ada Al-Quran yang diturunkan dari langit, kenapa harus percaya sama Alkitab yang ditulis sama orang gitu. Waktu itu tahu dari mana bahwa Al-Quran dari langit? Di katekisasi itu belajar juga, belajar tentang perbedaan agama-agama lain gitu. Terus disebutkan Al-Quran dari langit begitu? Iya, ayat-ayatnya dari langit katanya. Amazing ya. Iya, makanya kok malah yang itu nggak dipegang, malah megang yang ini gitu. Cuma waktu itu saya nggak dapat jawaban apa-apa sih dari. Tapi sebutkan bahwa kitab Al-Quran dari langit. Iya, bukan tulisan tangan manusia gitu loh maksudnya. Baru dengar saya kalau ini. Ada katekisasi seperti itu? Ada. Yang menyampaikan siapa? Iya, pendeta. Pendetanya mengatakan begitu. Iya. Terus Islam sebagai agama apa berarti? Waktu diceritakan Pak Pendeta itu. Kalau perbedaan agamanya sih kurang dikupas. Paling cuma
ayat-ayat apa, bukan ayat sih, maksudnya sejarahnya Alkitab ini kayak apa, udah pernah dirubah berapa kali gitu, sedangkan yang Al-Quran nggak pernah gitu. Terus kitab yang dari Buddha, dari Hindu seperti apa, waktu itu cuma ngupas itunya aja sih. Sebentar, berarti pendetanya Muslim? Enggak, pendetanya Protestan. Tapi kok menyampaikan seperti itu? Itu dia kurang paham juga. Cuma kan pertanyaannya cuma disimpan aja, akhirnya di dalam hati. Udah selang berapa tahun, tertarik lagi kok kayaknya masih ada yang ganjel gitu. Baca-baca buku, terus sempat beli-beli buku karangan-karangan ustadz-ustadz gitu. Beli-beli buku, udah mulai kayaknya ini yang benar gitu. Cuma aku belum kepengen syahadat waktu itu. Belum niat ya. Belum inilah. Ada niat ya. Tapi udah belajar, oh sholat kayak gini gitu, puasa kayak gini gitu. Udah sempat ngikutin puasa juga. Puasa di rumah, ikut puasa? Iya, ikut puasa. Orang tua tahu? Enggak. Sahur diem-diem. Gitu. Di rumah sahur tapi diem-diem. Iya, diem-diem. Terus akhirnya berdoalah aku, kalau memang ini yang benar tolong tunjukin, tolong kasih tanda gitu. Karena kan mungkin aku nggak bisa tahu bapak ini yang benar apa tidak, belum tahu kan? Belum tahu. Terus akhirnya mulai dari situ ada mimpi-mimpi gitu. Tandanya lewat mimpi. Iya. Ada berapa kali mimpi? Wah ya lebih dari lebih lumayan sih, sering dulu ya sebelum syahadat. Mimpinya tapi apa? Sekarang udah mimpinya ya disuruh sholat. Disuruh sholatnya nyuruh siapa? Maksudnya suara-suara atau berupa orang datang? Ada sosok kayak laki-laki gitu, pakai sorban. Ya, pakai sorban gitu, duduk gitu, sholat gitu, suruh sholat. Aku nggak tahu apa-apa. Terus suruh baca ini, waktu itu bacanya apa ya? Pertama kali dimimpin itu subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Oh ya, subhanaka. Suruh baca itu, terus baca apa lagi? Terakhir suruh baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang sama, yang datang orang yang sama. Iya. Yang datang di mimpi itu orang yang sama. Iya. Terus dia bilang sampai kapanpun itulah yang akan menyelamatkan kamu, katanya gitu. Dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu. Orangnya bicara di depanmu langsung. Iya. Setelah itu mulai mantap. Iya, setelah itu baru mulai mantap. Cerita-cerita ke temen kan tadinya nggak mau cerita, dipendem aja sendiri. Terus akhirnya udah mulai ada teman cerita, sharing, terus akhirnya ya udah yuk tak anterin gitu. Akhirnya sama teman-teman syahadatnya bareng dianterin. Kemana waktu itu? Ke Masjid Atin. Oh, Masjid Atin yang di Iya, Taman Mini ya. Siapa yang syahadat? Ustadz, aduh lupa nama Ustadz Khalil apa Khairul? Ustadz Khalil ada juga ya. Di taman, iya. Tidak, di Masjid Atin ya. Masjid Atin. Terus reaksi orang tua bagaimana? Ya, pas syahadat bilang sama orang tua enggak? Pas syahadat enggak. Tapi sebelum syahadat itu kan udah ketahuan nyimpen. Ah iya. Yang tadi nyimpen buku, mukena, nyimpen tasbih, buku-buku Yasin, tak simpen di lemari. Ya dibuang-buangin semuanya, dilempar. Dilempar sama orang tua. Dilempar, dibuang. Apa ini? Kamu jadi sesat kamu, katanya gitu. Yang lebih marah ayah atau ibu? Yang lebih marah ayah. Mama, ayah. Kalau ayahnya ibu kan penatua gereja. Oh, iya. Di HKBP. Di Medan? Ya enggak di sini. Di Jakarta sini? Iya, orang Medan tapi besar di sini. Sampai sekarang? Iya. Enggak marah sampai sekarang? Awalnya marah, enggak terima. Sampai gebrak-gebrak meja ya? Iya, sampai nangis-nangis di lantai gitu. Belum gini?
Ya ibu kan namanya ibu gitu ya. Wajar lah ya, karena dari kecil yang membesarkan. Iya. Yang ditanya itu bapak atau ibu? Ibu. Kalau bapak sih duduk aja kan marah dia. Karena memang kaget ya, nggak menyangka Iya. putrinya akan pindah agama gitu ya. Yang Iya. dulu nurut ke gereja gitu Iya, ya. aku yang dulu rajin ke gereja Dibanding abang ya. dibanding abangku. Iya. Ternyata malah Malah masuk pindah Islam gitu kan. iya. Kemudian tadi bilang yang sampai KDR sampai mukul tantenya ya. Oh iya, di waktu itu di sidang sama tante-tante pada datang ke rumah. Katanya ini mungkin dipelet sama laki-laki gitu, pacaran kali sama cowok Islam gitu. Pacaran? Disangkanya begitu, makanya belajar kayak gini. Ya enggak gitu. Memang Dipegangin. tapi akhirnya pergi dari rumah. Iya, waktu itu kalau masih tetap mau begini, pergi dari rumah katanya gitu. Ya udah, terus aku ke atas ambil baju, tak packing pakai tas, jalan kaki. Terus ternyata udah di jalan abangku nelpon, kenapa pergi dari rumah? Ya orang diusir gitu. Terus akhirnya dijemput sama abang, dibawa lagi ke rumah. Ini anak punya hak tinggal di sini. Apapun agamanya, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Buddha, udah gede, udah bisa pilih, tanggung jawab sendiri sama pilihan hidupnya gitu. Abangku ngebelain. Ya udah Untungnya, akhirnya ya pelan-pelan sih, nggak langsung. Iya. Kalau sekarang orang tua sudah bisa menerima saat ini sudah. Saat ini mungkin karena akunya keras kepala. Ya mau nggak mau mereka terima. Hubungannya udah harmonis lagi seperti biasa. Udah ketemu sama suami juga, udah datang bareng kemarin Lebaran. Sudah biasa lagi ya Ya hubungannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah melewati masa-masa. Ini kan yang kemarin. pengantin baru juga, baru 6 bulan menikah. Baru 6 bulan? Iya, 6 Oh, bulan. berarti masuk Islamnya karena menikah? Ya, Bukan. enggak. Jauh ya? Ya, Jauh ya, mualaf 2016. 7 tahun yang lalu mualaf. Untung selama itu nggak kecantol pemuda Kristen ya. Enggak. Kalau kecantol mungkin bisa untuk balik lagi gitu. Mbak, waktu itu kena ini nggak? Kena pelet nggak? Iya, enggak. Enggak. Izin bertanya, ini satu saja pertanyaan sebelum kita akhiri. Pertanyaan yang mudah tapi sulit untuk menjawab. Yakni ketika Mbak Debbie punya masalah. Yang punya masalah bukan Mbak Debbie. Temannya Mbak Debbie. Namanya siapa coba? Misalnya namanya Wati. Ya. Iya. Wati ini punya hutang kepada Mbak Debbie. Hutangnya ya kurang lebih 5 juta. Kemudian sementara Mbak Debbie misal ya, Mbak Debbie misal punya anak. Anaknya mau laki apa perempuan? Apa aja? Misal, laki apa perempuan? Ya, laki. Laki. misal. Nah, Mbak Debbie punya anak laki, ya, anak laki masih kecil. Terus kemudian Wati ini punya hutang, tapi ditagih oleh Mbak Debbie, tidak nyaur hutang juga, tidak nyaur sama sekali, malah marah-marah kerjaannya, malah mengancam Mbak Debbie, mau ngancem mau bunuh Mbak Debbie juga. Akhirnya Mbak Debbie capek, ini anak ini gimana ya. Terus akhirnya Mbak Debbie capek karena lelah sudah. Akhirnya Mbak Debbie, ya sudah, aku mau maafkan itu, hutangnya mau aku maafkan, lunas itu. Iya. Nah, bagaimana caranya Mbak Debbie memaafkan Wati ini? Pilihannya pilih A atau B? Silakan. A-nya apa? Oh, A-nya apa? A, dengan cara membunuh anaknya Mbak Debbie sendiri, laki tadi itu, baru memaafkan Mbak Wati. Jadi Mbak Debbie kan punya anak, laki tadi misal ya. Terus kemudian Mbak Debbie bunuh itu anak untuk memaafkan Mbak Wati. Atau B, cukup bilang kepada Mbak Wati, wahai Wati, aku maafkan kau.
utang melunas. Silakan pilih A atau B. Ya yang B dong. Yang B dong. Alasannya kenapa? Yang punya urusan kan aku sama Yang punya urusan? Aku sama Mbak Wati. Sama Mbak Wati. Ya. Tapi ada ketika ada Tuhan, kemudian Tuhan punya anak, ya, anaknya laki. Kemudian untuk memaafkan dosa umat manusia, Tuhan ini membunuh anak lelakinya. Oh. Dibunuh dulu, baru wahai umat manusia, anakku sudah aku bunuh, aku maafkan. Kita maafkan gitu. Yang nggak make sense ya. Nggak ada. Kalau aku sekarang udah nggak bisa mikir kayak begitu. Ya kalau kita yang mau minta maaf ya minta maaf sendiri langsung, gitu ya. Langsung nggak usah pakai perantara. Darah mengorbankan nyawa orang lain buat apa? Bagaimana? Misal minta tolong diperagakan. Ada Mbak Wati datang, tek, kemudian coba sampaikan pada Mbak Wati. Mbak Wati? Ya. Aku telah bunuh anakku gitu. Enggak. Ya enggak. Ya gimana? Ya udah, tak maafin, tak ikhlasin, udah gitu. Itu adalah yang logik ya. Iya. Oke, baik, selamat Mbak Devi. Berarti termasuk orang yang ketika Allah bagikan otak kecerdasan, Mbak Devi, angkat tangan. Siapa yang mau otak cerdas? Saya Tuhan, saya Allah. Nah, gitu. Kita akhiri? Ya. Kita akhiri? Terima kasih. Baik, karena saya buka, maka saya menutup. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.